Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laila Izzatul Nafiah. Materi kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat. Kalian tahu kan tentang pertidaksamaan kuadrat? Pertidaksamaan maka tanda yang kita gunakan adalah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Kuadrat berarti persamaan yang digunakan adalah persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat seperti itu, dan bla 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 bla. Sekarang cara menyelesaikan soal tentang pertidaksamaan kuadrat. Langkah pertama adalah kita cari pembuat nolnya. Mari kita selesaikan contoh dari Bu Laila ini dengan menggunakan langkah-langkah yang akan Bu Laila jelaskan. Soalnya adalah x kuadrat min 3x min 4 lebih besar dari 0. Langkah pertama kita cari pembuat nolnya. Sebelum kita mencari pembuat nolnya, maka kita harus rubah dulu bentuk pertidaksamaan kuadrat ini menjadi persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Jika sudah seperti ini, baru kita langkah menyelesaikannya adalah difaktorkan. Cara memfaktorkannya adalah kita siapkan kurungannya, ya, bahasa gampangnya gitu. Setelah itu kita lihat bagian depannya. Yang depan ini adalah x kuadrat, maka faktor dari x kuadrat adalah x kali x. Kok bisa kayak gitu, Bu? Jadi faktor itu, misalkan faktor dari x kuadrat. X kuadrat itu sama dengan berapa kali berapa sama dengan x kuadrat, kayak gitu. Jadi x kuadrat itu kan dari x kali x. Jadi faktor dari x kuadrat adalah x kali x. Kemudian yang kita lihat adalah bagian belakangnya. Bagian belakangnya adalah 4. Faktor dari 4 berapa? Faktor dari 4 adalah 1 kali 4 atau 2 kali 2. Kalian pilih yang mana? 1 kali 4 atau 2 kali 2? Kita lihat di bagian suku tengah dari pertidaksamaan tadi, persamaan kuadrat ini. Suku tengahnya adalah 3. Berarti perpaduan kombinasi yang kita gunakan dari faktor 2 macam faktor tadi kan 1 kali 4 atau 2 kali 2. Berarti kemungkinan yang menghasilkan angka 3 itu dari 1 kali 4 atau 2 kali 2. Oke, sudah dapat jawabannya? Jawabannya adalah 1 kali 4. Oke, berarti kita tulis dulu 1 kali 4. Gini. Bu, kalau misalkan 4 kali 1 kayak gimana? Apa boleh? Nggak apa, terserah kalian. Mau ditulis 4-nya di depan, 1-nya di belakang, monggo. Mau 1-nya di depan, 4-nya di belakang juga monggo, terserah kalian. Kemudian kita lihat tanda bagian belakang. Tanda bagian belakang adalah minus. Minus itu berarti kan perkalian antara plus kali minus, iya kan? Atau minus kali plus. Kita pilih yang mana? Plus kali minus atau minus kali plus? Kita lihat suku yang tengah. Suku yang tengah adalah minus. Karena minus berarti angka yang terbesar harus minus. Dari 1 dan 4, maka yang minus yang mana? Oke, benar. Jadi yang minus adalah yang 4. Kenapa? Karena angka yang terbesar adalah 4. Jadi ini yang plus. Plus kali minus kan jadinya minus. 1 kali 4, 4. X kali x, x kuadrat. Pertanyaannya, lah x kuadrat sudah difaktorkan, 4 sudah difaktorkan, yang 3 buat apa, Bu? Jadi yang 3 itu buat ngecek apakah faktornya kalian ini sudah benar apa belum, seperti itu. Cara ngeceknya adalah yang tengah dikali tengah, yang depan kali belakang. Sekarang pertanyaannya Bu Laila, 1 kali x berapa? 1x ya. Bu Laila tulis 1x. Sebenarnya kalau matematika itu nulisnya adalah x aja. Cuman oke lah, untuk mempermudah kalian Bu Laila tulis 1x. Kemudian x kali min 4 adalah min 4x. Oke, berarti min 4x. Dari keduanya kita jumlahkan. 1x ditambah min 4x hasilnya adalah min 3x. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan soal ini, berarti misalkan aja kalian punya uang
punya uang 1.000, ternyata kalian punya hutang sama Bu Laila 3.000 gitu. 4.000. Maka kalau kalian punya uang 1.000, hutangnya 4.000, berarti kan masih punya hutang masih punya hutang 3.000, berarti minus 3x. Seperti itu. Apakah cocok nih hasil min 3x dengan yang suku tengah? Oh, sama nih. Kalau sama berarti faktor ini sudah benar. Kalau sudah benar, maka langkah selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Cara mencari pembuat nolnya adalah satu faktor ini, satu kurungan ini kita sama dengankan 0, yaitu x plus 1 sama dengan 0, atau x min 4 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, berarti kalau Bu Laila mau nyari X nya, berarti X sama dengan satunya pindah. Karena ini plus 1, berarti kalau pindah kan jadi minus 1. Kemudian yang sebelahnya X min 4 sama dengan 0, berarti kalau Bu Laila nyari X nya, berarti X sama dengan min 4 nya pindah, jadi plus 4. Paham ya sampai sini? Langkah yang kedua, kalau sudah seperti ini, inilah pembuat nolnya. Jadi pembuat nol dari persamaan kuadrat ini adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 4. Jika langkah 1 sudah selesai, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita gunakan garis bilangan. Jadi kita letakkan pembuat nolnya itu pada garis bilangan. Oke, Bu Laila buat garis bilangannya. Yang pertama, kalian harus menuliskan bahwa titiknya itu yang negatif dulu pastinya, ya kan? Min 1 sama 4, berarti yang ditulis dulu adalah minus 1. Minus 1 kemudian 4. Kelihatan ya? Perlu diingat, jadi pada garis bilangan ini kita harus melihat tanda pertidaksamaannya. Kalau tanda pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengan, maka pada garis bilangan ini adalah bertanda bolong. Seperti itu. Tapi kalau misalkan pada pertidaksamaannya ada sama dengannya, maka ini nanti jadinya buntet, ada arsiran di dalam lingkaran ini. Gitu. Maksudnya ada sama dengannya gimana? Contohnya lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau misalkan nggak ada sama dengannya, ya contohnya kayak ini, lebih besar aja atau lebih kecil, seperti itu. Jadi nanti di garis bilangannya adalah bolong, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita uji titik, ya. Kita uji titik. Kalau langsung aja ya uji titiknya Bu Laila. Kalau langkah cepatnya Bu Laila tak taruh di langkah kedua aja ya. Jadi langkah selanjutnya adalah menentukan daerah mana yang positif, mana yang negatif. Mana yang positif dan mana yang negatif. Cara cepatnya Bu Laila adalah kita cukup lihat X kuadratnya. X kuadratnya. Jika X kuadratnya positif, maka daerah yang pertama adalah bernilai positif. Jadi ini pada garis bilangan ini itu kan ada min 1 sama 4. Min 1 sama 4 ini membagi 3 daerah, di mana daerah sebelum minus 1, kemudian daerah antara min 1 dan 4, dan daerah yang ketiga adalah daerah setelahnya 4, ya kan? Lah, daerah ini kan mau kita cari nih, positif apa negatif. Dan itu biasanya kalau di buku-buku dijelaskan dengan uji titik. Tapi Bu Laila punya cara yang cepat, yaitu cara cepatnya adalah kita cukup lihat X kuadratnya. Jika X kuadratnya itu positif, maka daerah yang pertama itu bernilai positif. Daerah yang kedua sebaliknya bernilai negatif. Daerah yang ketiga bernilai positif. Seperti itu. Jadi selang-seling kayak gitu, harus positif, negatif, dan seterusnya. Itu ketika X kuadratnya positif. Kalau Bu misalkan X kuadratnya negatif nih, maka nanti negatif, positif, negatif. Tapi pada kasus ini X kuadratnya positif, maka daerah yang pertama adalah positif, negatif,
positif. Kemudian karena ini kan mintanya lebih besar nih, karena mintanya lebih besar berarti daerah yang diminta daerah positif apa negatif? Positif ya, namanya lebih besar itu yang positif, maka kita pilih daerah yang positif. Tadi kan yang ini, ya kan? Berarti 4 ke sana, ke kanan, dan -1 ke kiri. Berarti sudah ditemukan. Langkah terakhirnya adalah ketemu. Langkah terakhirnya adalah selesaiannya. Maka sudah didapatkan bahwasanya daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat adalah X-nya lebih kecil. Ini kan ke kiri lah. Ke kiri berarti lebih kecil dari -1. Atau X-nya dari 4 ke kanan toh. Kalau ke kanan berarti lebih besar dari 4. Bu, kenapa kok nggak ada sama dengannya? Ingat, tadi itu bolong. Kalau bolong nggak ada sama dengannya. Jadi, kalau udah dapat seperti ini, selesai. Inilah jawabannya. Gampang kan? Yang tadi sudah Bu Lela jelaskan contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Bu Lela cari tanda pertidaksamaan yang berbeda. Kalau yang tadi kan lebih besar, sekarang tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan. Caranya kayak gimana Bu? Caranya tetap sama kayak yang tadi. Yang pertama kita cari pembuat nolnya dulu. Sebelum kita mencari pembuat nolnya, kita rubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan kuadrat. Berarti 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Kalau dirubah menjadi persamaan kuadrat, maka tinggal kita rubah tanda pertidaksamaan ini menjadi persamaan, yaitu menggunakan sama dengan. Langkah selanjutnya berarti kita harus memfaktorkan. Satu-satunya cara untuk, bukan satu-satunya juga sih, salah satu cara menyelesaikan persamaan kuadrat adalah dengan cara memfaktorkan. Salah satu ya. Kita faktorkan. Faktornya 2x kuadrat berapa? Berarti berapa dikali berapa hasilnya 2x kuadrat. Faktornya itu kan berarti 2x dikali x, ya kan? 2x kali x, 2x kuadrat kan? Kemudian yang depan ini kita lihat dari 2x kuadrat. Kemudian yang belakang adalah 5. Faktor dari 5 adalah berapa? 5 kali 1, ya kan? Berarti ini kita tulis 5, ini 1. Ingat, seperti katanya Bu Lela yang tadi, kalau yang belakang minus berarti kemungkinannya adalah plus kali minus atau minus kali plus. Bu, ini kan minus. Tadi contoh yang pertama juga minus. Andaikan plus kayak gimana? Kalau misalkan yang belakang ini plus, maka kemungkinannya adalah plus plus, maksudnya plus dikali plus atau min kali min. Jadi ini bisa plus kali plus, di sini plus, ini juga plus, atau di sini min kali min. Tergantung sama yang tengah. Kalau yang tengah positif, maka di sini positif, ini juga positif. Kalau di sini negatif, maka di sini negatif, ini juga negatif. Itu ketika suku yang terakhirnya positif ya. Jika positif. Nah, kasus saat ini adalah suku terakhirnya adalah negatif. Maka kemungkinannya seperti katanya Bu Lela tadi, positif kali negatif atau negatif kali positif. Kita pilih yang mana? Kita lihat suku yang tengah. Suku yang tengah bernilai positif, maka angka yang terbesar adalah positif. Angka yang terbesar dari 5 sama 1 kan 5 lah. Berarti ini yang positif, ini yang negatif. Aku ragu-ragu nih Bu, bener apa enggak ya? Caranya untuk ngecek apakah pemfaktoran kalian sudah benar atau salah, maka caranya adalah yang tengah kali tengah, yang depan kali belakang. Kita lihat 5 kali x, 5x. 2x kali min 1, min 2x. Kalau samain jumlahkan hasilnya berapa? 5 dikurangi 2, 3. 3x. Apakah
apakah sudah cocok sama yang di tengah? Cocok ya, sama-sama 3x. Kalau sudah cocok, berarti faktornya kalian sudah benar. Bu, andaikan nih terjadi kasus, Bu Lela itu pernah lihat ada kasus positif negatifnya sudah benar, tapi bilangannya salah, angkanya salah, berarti ada kemungkinan kalian itu naruhnya kebalik. Jadi bisa jadi satunya yang harus di depan, 5-nya yang di belakang, bisa jadi seperti itu. Terus kalau misalkan ada lagi kasus, misalkan angkanya sudah benar Bu, sesuai dengan yang di tengah, tapi ininya negatif, sedangkan yang diminta positif, misalkan kayak gitu, berarti kalian salah menaruh tanda positif negatifnya. Berarti seharusnya negatifnya misalkan di sini, positifnya di situ, di belakang, seperti itu. Jadi harus konsentrasi, harus ngecek dulu. Kalau Bu Laila sih paling aman ngecek. Baru kalau emang kalian sudah terbiasa, biasa nih ini sudah paham, jadi kalian nggak perlu ngecek. Tapi untuk yang pemula masih latihan, kayaknya perlu dicek setiap kali langkahnya, karena ada kemungkinan ada salah langkah di bagian sini, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari pembuat nolnya dengan cara setiap faktor ini kita sama dengankan 0. Berarti 2x plus 5 disama dengankan 0, atau x min 1 kita sama dengankan 0 ya. Kalau sudah berarti 2x sama dengan berapa? 5-nya kita pindah ya. Jadi kalau ada koefisien dan variabel seperti ini dan ada konstanta, maka yang kita pindah dulu adalah yang konstanta. Di sini plus 5, berarti kalau pindah kan jadi minus 5. Nah, kalau Bu Laila mau nyari nilai x-nya, berarti kan 2-nya harus pindah. Di sini 2 itu nempel sama x. Kalau nempel seperti ini, itu berarti tandanya adalah perkalian. Kalau perkalian berarti pindah ruas harus jadi bagi, ya kan? Kalau positif jadi negatif, kalau perkalian berarti pindah jadi pembagian. Di sini berarti kan perkalian nih operasinya. Perkalian kalau pindah kan jadi pembagian, berarti hasilnya adalah min 5/2. Bu, min 5/2 itu berapa ya? Kok nggak tahu ya? Nggak usah dihitung, cukup aja min 5/2. Seperti itu. Kemudian untuk yang sebelahnya adalah x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Inilah pembuat 0 dari persamaan 2x kuadrat plus 3x min 5, yaitu x-nya sama dengan min 5/2 atau x-nya sama dengan 1. Kalau langkah 1 sudah selesai, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu kita bikin garis bilangan, kemudian kita masukkan pembuat nolnya itu pada garis bilangan. Ada negatif, ada positif, berarti yang kita tulis dulu adalah yang negatif, yaitu min 5/2 dan 1. Karena tanda pertidaksamaannya itu lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya ya, berarti tanda di sininya adalah buntet full ada isinya. Kalau kasus yang pertama tadi kan bolong, karena di sini nggak ada sama dengannya. Karena di sini ada sama dengannya, berarti kasusnya adalah buntet. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan daerahnya positif, negatif, apa seperti apa. Ingat ya, min 5/2 sama 1 ini kan membagi 3 daerah. Sebelum min 5/2 ke kiri, kemudian antara min 5/2 dan 1 daerahnya, dan daerah yang ketiga adalah 1 ke kanan. Kita cari mana yang positif, mana yang negatif. Cara cepatnya Bu Laila adalah cukup kita lihat x kuadratnya. Di sini x kuadratnya adalah 2x kuadrat. Positif apa negatif? Positif ya. Jadi yang karena dia positif, maka daerah pertama nilainya adalah positif. Daerah kedua nilainya adalah negatif. Daerah ketiga kebalikannya, berarti nilainya positif. Jadi mesti selang-seling, positif, negatif, positif, seperti itu. Kemudian karena dia memintanya lebih kecil sama dengan, kalau lebih kecil berarti positif apa negatif? Negatif ya. Karena negatif berarti daerahnya adalah yang ini kan, yang tengah-tengah ini. Nah, karena daerahnya adalah yang ini, berarti ini daerah antara min 5/2 dan 1. Berarti selesaiannya kalau antara, tulis aja x. Jadi x-nya diapit, karena di sini ada sama dengan, berarti dia diapit min
inilah selesaiannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah ini, kemudian atau japri ke Bu Laila sendiri, silahkan like dan subscribe. Semoga ilmu yang Bu Laila berikan bermanfaat dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.